Selamat sore, saudara-saudara, sesama murid yang dikasihi Tuhan. Kita ambil waktu sore ini untuk terus belajar, dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir dalam seri Mengapa Aku Kristen. Ada tambahan-tambahan info dan detail-detail yang menarik dari dokumen-dokumen dan artefak-artefak atau barang-barang peninggalan sejarah di luar Alkitab, yang menunjukkan bahwa Alkitab itu sebenarnya objektif gitu. Jadi hal-hal yang dicatat di Alkitab juga ada buktinya, memang sejarah dunia pun mencatat hal yang sama. Hari ini kita mau sedikit melanjutkan detail-detail tentang penyalipan yang kita bisa ambil dari kain kafan Turin, dari sambungan dari Kamis yang lalu. Lalu dilanjutkan sedikit tentang dokumen Tiongkok kuno. Di situ juga tercatat sesuatu tentang peristiwa-peristiwa seputar Yesus. Ya, kita mulai detail penyalipan dari kain kafan Turin. Lalu saudara-saudara, untuk mengingatkan kembali, inilah gambar kain kafan Turin yang heboh itu, yang heboh dari sejak 2000 tahun sampai sekarang dan diperdebatkan terus tidak berhenti-henti. Nah, kita mempelajari beberapa detail sekarang tentang noda-noda darah di situ, di kain kafan itu. Nah, dari data kain kafan dan penelitian sejarah, dari kain kafan itu ya, kelihatan begini, aliran darah yang tercetak pada kain itu kelihatan terputus di pergelangan kaki kiri. Jadi kelihatan terputus di sini, di pergelangan kaki kiri, artinya di situ ada penghalang. Apakah penghalang itu? Nah, itu digabungkan dengan penelitian sejarah. Bagaimanakah sih sebenarnya proses penyalipan di zaman Romawi itu? Maka didapatilah data seperti ini kira-kira. Ternyata mungkin penghalang yang menghalangi aliran darah curahan darah di pergelangan kaki kiri manusia yang dibungkus kain kafan itu adalah tali. Karena pesakitan atau penjahat-penjahat kriminal yang dijatuhi hukuman mati disalib itu dulu biasanya direnteng-renteng, ya seperti pada gambar ini, direnteng-renteng lah ke belakang, dan orang yang paling belakang itu pergelangannya diikat. Jadi mereka itu saling terikat satu sama lain supaya tidak lari. Sebenarnya demikian. Gambar di sebelahnya kita lebih jelas melihat bersama Yesus ada dua penjahat yang lain. Dari apa yang bisa diambil dari kain kafan itu, rupanya Yesus itu adalah orang terakhir. Kalau di baris begitu, Yesus adalah yang paling belakang, dan nasibnya pesakitan yang paling belakang itu, dia itu harus diikat. Kalau dia memanggul salib, ya salibnya itu bukan salib dua-dua begini, yang vertikal dan horizontal, tapi biasanya yang palang ini aja, itu yang disebut memikul salibnya, yang disebut patibulum. Patibulum itu dipikul begini, lalu dengan dua tawanan lain yang di depan, patibulum itu diikat gitu ya, saling diikat. Jadi di ujung kanan itu patibulum orang pertama diikatkan ke patibulum orang kedua, lalu diikatkan lagi ke patibulum orang ketiga. Dan tambahan orang yang paling belakang, entah mau berapa, mau 5, mau 6, pokoknya orang yang paling belakang itu patibulum sebelah satunya yang belum ada tali itu diikatkan ke pergelangan kaki kirinya. Ternyata seperti itu. Nah, ya itu supaya tidak lari. Lah, tapi konsekuensinya atau risikonya apa?
resikonya adalah kalau kita tahu orang manggul begini, kadang pegel dan harus berubah posisi, gitu kan? Seperti kita tahu orang mikul sayuran atau keranjang itu ya, lalu dipindah ke sini ke situ. Sama seperti itu, kalau orang yang di depannya Yesus itu, kalau misalnya betul Yesus paling belakang, itu dia dari titik beratnya di sini lalu dipindah jegrek ke sini, itu otomatis karena patibulum itu saling terikat yang dengan yang di belakang-belakang. Yang terbelakang-belakang itu terpengaruh semua, tersentak-sentak begitu. Lalu yang paling belakang setelah patibulum itu tersentak, tali yang mengikatkan patibulum itu dengan pergelangan kakinya juga ikut tersentak dan akibatnya dia akan jatuh. Orang yang paling belakang ini. Itu nanti gambarnya kita lihat, tapi data selanjutnya di sini tertulis di kain kafan itu tadi kan tentang mungkin ternyata diperkirakan itu ada tali di pergelangan kaki itu ya dari cetakan darah bekas darah di kain kafan itu kenapa aliran darahnya terputus di pergelangan kaki. Selain itu ada lagi memar dan bonyok dan bengkak-bengkak yang parah dan beberapa keretakan tulang di area wajah dan lutut kiri. Nah, itu tadi kesimpulannya. Karena dia sering jatuh, karena patibulum yang digeser-geser itu oleh dua rekan pesakitannya itu, dan dia sering jatuh dan begitu jatuh, tentu lutut kiri itu yang ketekuk ya dan der gitu dan berbentur langsung di jalan berbatu. Lalu karena tangannya terikat begini dia tidak bisa menahan badannya dengan tangan. Ya maka tentu langsung wajahnya sini yang terjun dan kebentur batu itu. Itulah penjelasan yang masuk akal. Kenapa dia banyak memar bonyok itu sebelah kanan, kebanyakan sebelah kanan sepertinya. Jadi memar bonyok itu dikeretakan tulang seperti tulang hidung sini ada sekatnya yang dia bilang mungkin sekat tengahnya itu retak, lalu di tulang pipi, tulang kening di sini dan dagu juga dan bibir itu bonyok itu kelihatan di bekas-bekas darah di kain kafan itu. Kesimpulannya dia jatuh, wajah dan lutut membentur jalan berkali-kali. Ini ada gambar-gambarnya bagaimana dia jatuh dengan lututnya yang sebelah kiri tertekuk dan pergelangan kaki kirinya terangkat begitu dan tidak ada tangan untuk menahan. Jadi langsung wajahnya yang berbenturan dengan jalan berbatu pada waktu itu. Kemudian ini ada gambar Simon dari Kirene yang disuruh oleh tentara untuk memikulkan salib Yesus. Mengapa? Karena mereka berpikirnya bukan karena baik ini, bukan karena baik hati. Tapi para tentara serdadu Romawi itu berpikirnya jangan sampai Yesus ini mati gara-gara mati cuma jatuh-jatuh. Dia harus mati disalib. Ini orang pesakitan yang harus menerima hukuman matinya, mengalami kematiannya disalib. Kalau di sini sudah mati karena kelelahan, dia tidak jadi disalib. Itulah sebabnya disuruh orang nolongin gitu loh, Simon dari Kirene. Jadi bukan karena baik hati, tapi dengan maksud seperti itu. Jadi Simon Kirene kemudian membantu memikulkan salib Yesus karena Yesus sudah terlalu kepayahan. Kemudian dari kain kafan itu terlihat detail-detail yang lain, yaitu ada aliran darah di sisi kanan mulut. Itu menunjukkan apa? Penjelasannya dikemukakan adalah dia berkali-kali mencoba bicara dan itu sejalan dengan apa yang ditulis di Alkitab. Memang dia beberapa kali mengeluarkan perkataan-perkataan yang dicatat di dalam Injil. Sekarang tentang pakunya. Dari kain kafan itu kelihatan pakunya itu bukan di telapak tangan. Memang ada beberapa versi gambar ya, biasanya yang kita lihat di telapak tangan. Tapi rupanya bukan di telapak situ, tetapi di sini, di pergelangan sini ya, pergelangan di atas begini. Jadi memang dekat dengan telapak. Penjelasannya adalah karena kalau di telapak ini tulang-tulangnya sedikit dan bisa saja gitu kalau orang disalib lalu yang hanya ditahan dengan paku yang dipakukan ke telapak. Ini telapak ini bisa robek dan kalau robek ini lama-lama lepas. Jadi
Maka mereka Serdadu Romawi itu mencarikan tempat di mana itu lebih teguh kokoh gitu dan tidak akan lepas. Dan itu ketemu adalah di sini ada rongga tulang yang namanya rongga desktop. Di situ ya selain itu memang tempat yang cocok untuk memaku dan untuk menyangga. Dengan kekuatan tulang itu dia tidak mungkin jatuh lepas tangannya. Tapi juga ada sesuatu yang sangat menyakitkan di situ. Itu adalah pertemuan saraf sensorik dan motorik bersama-sama. Pokoknya itu ya tidak usah terlalu detail di situ. Pokoknya itu pertemuan saraf yang kalau kena sesuatu yang melukai itu sakitnya bukan main, sampai orang yang kesakitan itu bisa mengigau katanya. Begitu, saking dia kesakitan dengan panas dingin sebagainya, ya sampai bisa mengigau di situ. Kemudian juga waktu ini dipaku, waktu dilukai, disakiti begitu, ini otomatis ibu jari ini ketekuk begini. Jadi ketekuk bagaimana ya? Pokoknya ketekuk sehingga tidak tampak begitu. Saya tidak terlalu paham ketekuknya bagaimana. Jadi tidak tampak. Itulah sebabnya di kain kafan itu tidak tampak bekas ibu jari. Yang tampak hanya 4 jari ini. Di kaki sama, di kaki itu di dekat-dekat mata kaki itu ada rongga yang namanya rongga Lisfranc, dan rongga itulah yang ditusuk untuk menyangga berat badan si pesakitan. Lalu ada ini pada gambar, pada kain kafan itu terlihat darah di kaki kanan itu melumuri seluruh permukaan kaki kanan itu yang bagian atas. Sedangkan yang kiri, kaki kiri tidak terlalu, cuma aliran-aliran darah seperti sungai sedikit gitu. Tapi yang kanan itu penuh gitu. Itu artinya apa? Mereka menyimpulkan artinya kaki kanan dan kiri dipaku bersama-sama, karena ada gambar yang salib itu kadang dipakunya terpisah gitu ya. Tapi itu di kasusnya manusia kain kafan ini yang kita perkirakan sangat kuat memang itu Yesus, karena segala sesuatunya cocok dengan gambaran penderitaan yang dilukiskan di dalam Alkitab tentang Yesus. Itu rupanya kaki itu dipaku bertumpuk dan kaki kiri itu di atas kaki kanan, sehingga darahnya turun dan semua ke kaki kanan begitu. Jadi melumuri permukaan kaki kanan. Gitu. Penjelasan detail, beberapa penjelasan detail tentang tambahan aja tentang kain kafan. Yang lain-lain sangat-sangat banyak, tidak usah saya bagikan terlalu detailnya. Saudara yang penasaran silahkan cari sendiri di internet. Nah, sekarang kita pergi ke dokumen Tiongkok kuno tentang Yesus. Ini sangat menarik, sebenarnya sangat menarik. Mungkin saya dahului dengan sedikit cerita. Biasanya kalau kita berpikir tentang Tiongkok atau orang-orang Tionghoa, Tiongkok daratan, kita berpikirnya pasti mereka kepercayaannya itu Buddha atau Tao atau Konghucu gitu. Biasanya kita berpikir itu kalau mereka itu pasti ya 3 ini ya, Buddha, Tao, Konghucu ya. Tapi yang sedikit orang pahami adalah Buddha, Tao, dan Konghucu itu mulai muncul hanya 500 antara tahun 500-600 sebelum Masehi. Sedangkan budaya Tiongkok itu sudah jauh-jauh sebelumnya, sekitar 2500 sebelum Masehi, sekitar tahun itu. Sekitar 2500 tahun sebelum Masehi itu sudah ada dokumen sejarah, pokoknya catatan-catatan tentang budaya Tiongkok. Sedangkan Buddha dan yang tadi itu Konghucu itu baru munculnya hanya tahun 500 sebelum Masehi, 500 atau 600 tahun sebelum Masehi. Nah, pertanyaannya dari 2500 sampai
ke 500 atau 600 tahun itu ada sekitar 2000 tahun itu apa yang disembah oleh orang Tiongkok kuno. Nah itu diteliti, diselidiki saudara, sangat menarik. Mereka ternyata menyembah Allah yang disebut Sangti. Sangti adalah Allah langit bumi kira-kira, dan Allah yang maha besar, yang paling besar. Saya pernah dengar papa saya bilang, cece-nya yang di Bali itu setiap tanggal 1 Januari katanya sembahyang tahun baru itu di depan di halaman dia sembahyang kepada Tuhan Allah. Satu kali itu aja setahun. Selebihnya mereka sembahyang ke dewa siapa. Tapi saat itu Tuhan Allah yang disebut Sangti itu di dokumen-dokumen sebelum tahun 500-600 sebelum Masehi itu, sebelum keluar Buddha, Konghucu, itu di dokumen-dokumen itu catatan tentang Sangti itu sangat-sangat mirip dengan karakter-karakter yang menggambarkan Allah Yahweh di Perjanjian Lama atau di Alkitab orang Yahudi. Itu mirip sekali. Allah itu tidak boleh dibikinkan patung atau gambar, tidak boleh disembah patungnya karena memang tidak ada gambar dan patungnya. Kemudian Allah itu adalah pencipta langit bumi, Allah itu panjang sabar dan kasih setia, dan itu seperti itu. Itu mirip sekali sama Allah yang disembah orang Yahudi. Nah, penjelasannya saudara, sejak di Babel dia terpencar kan. Babel itu sekitar itu 2500 tahun sebelum Masehi. Dari situlah terpencar dan orang-orang Tiongkok dengan bahasa yang sama ngumpul dan pergi ke daratan Tiongkok. Itu membawa Allahnya Nabi Nuh itu ya. Jadi dari Nuh ke Babel itu kan cuma beberapa generasi ya. Nah, dari situ jalan mereka, tapi mereka masih membawa Allah nenek moyang itu yang dari Adam Hawa itu, yang diturun-turunkan sampai Nuh dan sampai saat itu. Nah, ternyata di dokumen terpisah setelah dari Nuh itu lahir di turunan keberapa lahir Abraham pun masih membawa Allah yang sama kan dengan orang-orang yang Tiongkok itu gitu loh. Lalu waktu dokumen-dokumen mereka dicocokkan, loh ini cocok gitu. Jadi sebenarnya memang semua asal mulanya adalah kita menyembah Allah yang satu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang menciptakan manusia, bapak ibu kita yang pertama Adam dan Hawa, dan seterusnya. Itu. Dan juga kemudian tambahan lain, orang Tionghoa adalah orang yang menyimpan sejarah dalam huruf-huruf mereka, huruf-huruf kanji, karakter-karakter kanji orang Tionghoa, saudara. Itu menceritakan sesuatu, dan ceritanya itu cerita yang kalau dicocokkan dengan Alkitab mirip sekali. Itu kita tidak akan bahas sekarang, dan tidak tahu nanti kalau besok-besok ada kesempatan lagi untuk membicarakan hal itu. Mungkin hanya 1-2 sesi sudah cukup, tapi itu sangat menarik dan menyatakan bahwa Alkitab itu bukan sesuatu yang subjektif yang tetapi memang sungguh-sungguh bisa dicocokkan dengan sejarah dunia yang terjadi dari dokumen-dokumen catatan-catatan di luar Alkitab. Ya, kita sedikit membahas tentang dokumen Tiongkok kuno tentang Yesus. Pertama, catatan dari dinasti, saudara kalau pernah dengar kata dinasti ya, di zaman kerajaan kuno itu mereka dipimpin oleh kaisar-kaisar. Nah, kaisar-kaisar itu adalah, kalau dari turunan, kalau saya tidak salah ya, kalau dari satu turunan yang sama itu namanya satu dinasti. Nanti kalau diserang oleh orang lain dari turunan yang berbeda, yang menggulingkan itu, maka ganti dinasti. Begitu. Jadi ini ada dinasti namanya dinasti Han, dan dinasti Han waktu itu dalam pemerintahan kaisar yang namanya Jianping, tanggalnya ada ditulis 9 Maret tahun 5 tahun sebelum Masehi. 5 tahun sebelum Masehi. Ditulis di situ tampak komet dari bintang Altair di langit selama lebih dari 70 hari. Komet itu tampak di langit. Biasanya komet yang saya tahu sekarang, komet itu cuma beberapa menit melintas dengan cepat gitu ya. Beberapa, ya pokoknya tidak sampai hari-hari gitu. Dan ini, tapi di sini ditulis melintas di langit sampai lebih dari 70 hari. Yaitu antara bulan Maret sampai Mei
di tahun kelima sebelum Masehi. Di situ para astronom yang memperhatikan gerak-geraknya bintang itu mereka sangat yakin ini punya makna. Maknanya adalah perubahan. Zaman baru datang untuk menggantikan zaman lama. Dan ada satu hari di bulan hari yang baru di bulan yang baru di tahun yang baru. Dan kita boleh yakin kalau dicocokkan dengan tanggal tahun-tahun atau waktu-waktu kelahiran Yesus, ini adalah bintang terang yang dilihat para Majus. Jadi mungkin tanggalnya saudara bertanya-tanya kenapa tahun 5 sebelum Masehi. Nah, jadi saudara kita memang mengenalnya 0 Masehi itu kaisar siapa waktu itu ya yang menetapkan bahwa tahun kelahiran orang yang namanya Yesus Kristus itu kita tetapkan sebagai 0 Masehi. Jadi sebelum itu kita katakan tahun sebelum Masehi atau sebelum Yesus Kristus, dan yang sesudahnya dikatakan tahun sesudah Masehi atau sesudah Yesus. Jadi Yesus itu jadi kelahiran Yesus itu jadi batas gitu. Batas untuk menentukan zaman baru ini, yaitu zaman baru. Jadi sebelum Masehi atau sesudah Masehi. Tetapi di dalam kenyataannya itu rasanya ada terjadi sedikit meleset gitu. Sedikit meleset beberapa tahun sehingga sebenarnya kalau dihitung-hitung ada yang bilang Yesus itu lahirnya 4 tahun sebelum Masehi. Walaupun maksud hati si kaisar siapa itu saya lupa, mengatakan ini untuk menandai inilah kelahiran dari Yesus Kristus itu. Cumanya dalam perhitungan kenyataan ada salah hitung dan meleset. Itu yang saya dengar sampai sejauh ini. Tapi tidak masalah ya, dalam arti pokoknya memang sampai sekarang toh namanya itu tahun Masehi atau Al-Masih gitu. Itu ada nama Yesus di dalamnya. Memang dimaksudkan seperti itu walaupun meleset dalam perhitungannya. Jadi Yesus itu ada yang bilang Yesus itu umurnya 33, dia dari 0 dan matinya tahun 33, maka umurnya 33. Tapi kalau benar, misalnya benar Yesus itu sebenarnya lahir beberapa antara 3 sampai 5 tahun sebelum Masehi, berarti dia lebih dari umur 33. Cuma saya tidak mengerti sebenarnya pentingnya di manakah angka 33. Pokoknya Yesus itu lahir terus mati dan bangkit, dan itu dilakukannya untuk menebus manusia dari segala dosa begitu, dan membuka jalan ke surga, titik. Soal usia saya tidak tahu, saya tidak bisa bilang itu sangat penting, ada maknanya sendiri dan sebagainya, karena Alkitab toh juga yang sejauh yang kita tahu Alkitab tidak pernah mementingkan, memfokuskan usia Yesus itu harus 33 tahun atau apa, itu ada makna tersembunyi atau makna spiritual apa, saya rasa tidak ada itu. Jadi ya antara itulah, saya pribadi saya orangnya tidak pusing soal umur sekian. Ada yang bilang tepatnya 33,5 tahun, tidak ada yang betul-betul tahu gitu saya pikir, dan sejauh ini sampai sekarang yang saya tahu tidak ada makna khusus yang menyebabkan hal itu terlalu sangat penting begitu. Jadi itu yang kira-kira menandai kelahiran Yesus, yaitu para astronom di Tiongkok itu mereka melihat bintang terang itu. Dan bahkan ada yang berspekulasi gitu ya, mengira-ngira orang Majus itu jangan-jangan orang Tiongkok katanya. Ya, tidak tahu, itu cuma spekulasi saja. Kemudian pada tahun-tahun sekitar yang dianu sebagai tahun kematian Yesus, yang diperkirakan sebagai tahun kematian Yesus, catatan dari dinasti Han yang terakhir. Saya tidak tahu, ada mungkin dinasti Han yang pertama, yang tengah, terus yang terakhir, saya tidak ngerti. Ini pokoknya catatannya berbunyi begitu. Catatan dari dinasti Han yang terakhir, April tahun 31 setelah Masehi. Yin dan Yang tertukar. Yin Yang itu saudara tahu lambang yang seperti bola tenis, ada separuhnya putih dan separuhnya hitam itu ya. Yang putih itu saya tidak hafal. Pokoknya satunya Yin, satunya Yang. Yang satu itu gelap, satunya terang begitu. Nah, dibilang di situ Yin dan Yang, yaitu gelap dan terang itu tertukar. Terjadi gerhana matahari dan bulan. Ini cocok dengan hari di kematian Yesus yang di mana kegelapan meliputi area itu. Ada yang bilang area sangat besar, itu 3 jam.
dari jam 12 sampai jam 3. Jadi disitulah rupanya dikatakan dalam bahasa versinya orang Tiongkok, yin dan yang tertukar. Dia bilang terjadi gerhana matahari dan bulan. Lalu menarik sesudah itu dia bilang begini, ini astronom Tiongkok atau catatannya orang-orang Tiongkok yang nggak ngerti apa-apa tentang Yesus itu siapa gitu loh. Karena Yesus baru aja disalib dan belum ada misionari yang datang untuk menyebarkan, untuk memberitakan tentang Yesus, tentang keselamatan di dalam pengorbanan Yesus kepada orang-orang Tiongkok. Belum terjadi apa-apa gitu. Bahkan murid-muridnya yang pertama itu masih sangat ketakutan dan tidak tahu ini apa yang terjadi, masih pada blow on semua istilahnya. Yin dan yang tertukar, terjadi gerhana matahari bulan. Lalu dia berkata, dosa seluruh manusia ada pada satu orang. Pengampunan diproklamasikan di seluruh kolong langit. Wow, ajaib gitu ya. Ini orang yang nggak ngerti apa-apa di belahan dunia yang agak jauh, melihat, mengalami, mereka bilang gerhana, yin dan yang tertukar. Rupanya Roh Kudus yang memberi ilham dan inspirasi kepada mereka untuk menulis seperti itu. Dosa seluruh manusia ada atau ditimpakan atau dicurahkan, ditanggungkan kepada satu orang. Dan pengampunan diproklamasikan di seluruh kolong langit. Ini yang dibilang, yang dicatat di dokumen Tiongkok kuno. Tahun sangat-sangat awal sesudah Masehi, tahun-tahun di mana Yesus masih ada di dunia. Lalu ada catatan tambahan lagi dari, sepertinya ini seorang astronom yang namanya Gui Hai. Dia tambahi begini, manusia surga mati. Manusia surga mati. Jadi ada catatan entah dari siapa itu yang tadi bilang dosa seluruh manusia ditanggungkan kepada satu orang dan pengampunan diproklamasikan di seluruh kolong langit. Dan si astronom ini menambahi manusia surga mati, manusia dari surga mati pada saat itu. Luar biasa, ajaib ya. Nah kemudian catatannya 3 hari sesudah itu disebutkan 3 hari kemudian terlihat pelangi di sekeliling matahari. Jadi matahari itu dilihat sekelilingnya ada sinar ada cahaya, ada warna-warna yang seperti pelangi. Dan itu adalah sama sejalan dengan hari kebangkitan Yesus. 3 hari sesudah manusia surga mati, dia yang menanggung dosa seisi dunia dan mengadakan pengampunan dan pemulihan pendamaian dengan Allah oleh darahnya. Ya, saudara, ini singkat saja yang saya bisa bagikan pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti yang saya bisa bagikan dari awal seri ini sampai sekarang. Dan saya mengumumkan untuk tahun ini adalah kelas pemuritan yang terakhir untuk tahun ini. Kita mungkin akan bertemu lagi tahun depan, tapi saya juga masih belum bisa memastikan karena ada tambahan-tambahan tugas yang saya rasa khususnya di sekolah yang saya rasa mungkin saya harus fokus ke sana dulu sehingga harus mengurangi hal-hal yang biasanya saya lakukan di jemaat. Jadi kita tetap berdoa supaya yang memuridkan kita adalah Roh Kudus. Kita tetap baca Alkitab dengan minta Roh Kudus yang menuntun, memberi ilham, menerangi. Dialah yang akan menyingkapkan banyak-banyak hal, jauh lebih banyak dari apa yang manusia bisa singkapkan. Dan juga saudara-saudara rajin-rajinlah untuk di bawah pimpinan Roh Kudus juga berdoa untuk mencari banyak sumber di internet, banyak sumber yang bagus, walaupun kita juga harus hati-hati dengan sumber-sumber yang sesat. Ya, demikian untuk hari ini, hari yang terakhir di di tahun ini, tahun 2020, saya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru, sampai jumpa lagi di waktu yang Tuhan tentukan untuk kita berjumpa dan berdiskusi atau membagikan sesuatu lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.